Semampunya berusaha, berjuang jujur, berkarya, tanpa pernah meragukan kemampuan pada kita. Sungguh percayakan saja, kita istimewa, bisa. Sungguh sebuah karunia, kita saling jaga rasa. Generasi anak bangsa, anak bangsa, karena jujur itu juara. Sungguh semua karunia, saling jaga rasa. Generasi anak bangsa, karena jujur itu juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Dr. Maria Veronica Irene Harjono, SE MSI, selaku Kepala Pusat Prestasi Nasional sekaligus PLT Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Yang sama-sama kita hormati, Ibu Farah Fitriana SSI, selaku Ketua Tim Sains, Riset, Teknologi, dan Inovasi Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Yang sama-sama kita hormati, para narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Bapak Januar dan tim dari Pusat Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek. Kemudian, tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Dinas Provinsi, Kepala BPMP, dan Kepala BPPMP yang mewakili, serta Dinas Kabupaten Kota dan Satuan Pendidikan yang telah bergabung pada Zoom di rangkaian acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat-Nya kita dapat bersama mengikuti rangkaian acara pelatihan proktoring OSNK, jenjang SD dan SMP pada pagi hari ini. Mengawali acara, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu yang tergabung, mohon mengambil sikap sempurna. Indonesia, kebangsaan
Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Farah Fitriana. Kepada Ibu Farah, dipersilakan. Yang saya hormati, Dr. Maria Veronica Irene Harjono MSI, selaku Kepala Pusat Prestasi Nasional dan PLT Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Yang saya hormati, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, juga Kepala BPMP dan BPMP di seluruh wilayah di Indonesia. Yang saya hormati, para narasumber dari Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, yang juga saya hormati rekan-rekan panitia BPTI, dan tentunya para peserta Bapak Ibu Proktor dari Satuan Pendidikan SD, MA, dan SMP MTS peserta OSNK berbasis ANBK tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama pada kegiatan pelatihan proktor Olimpiade Sains Nasional OSN tingkat kabupaten kota berbasis ANBK tahun 2024 ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah dalam pelaksanaan pendataan kesiapan satuan pendidikan yang masih dilakukan sampai saat ini, kami sudah mendapatkan data kesiapan dari hampir 75% satuan pendidikan jenjang SDMA dan 90% satuan pendidikan jenjang SMP MTS yang menyatakan kesiapan untuk mengikuti OSNK berbasis ANBK. Semoga dalam waktu 1-2 hari ke depan ini kita bisa mendapatkan 100% data kesiapan tersebut. Sebagai tahapan lanjut dalam rangkaian pelaksanaan OSNK berbasis ANBK tahun 2024 ini, maka Puspresnas BPTI bekerja sama dengan Pusmendik mengadakan kegiatan pelatihan proktor Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota berbasis ANBK tahun 2024. Selain diharapkan dapat menjadi sumber informasi valid dari narasumber ahli yang akan membantu Bapak Ibu Proktor semua dalam peran keikutsertaannya di ajang OSNK berbasis ANBK tahun ini, kegiatan ini juga pada akhirnya kami harapkan bisa membawa manfaat yang besar untuk kemaslahatan fasilitasi adik-adik siswa tingkat dasar dan menengah dalam semangat merdeka berprestasi di bidang keilmuan sains yang terus berkembang secara dinamis. Bagi kami, tim BPTI Puspresnas selaku penyelenggara, kami berharap kegiatan ini bukan hanya menjadi sebuah tahapan yang menjadi business as usual, tapi juga merupakan sebuah tanda penting yang mengingatkan bahwa kita telah memilih untuk melangkah maju dalam semangat optimis kolaborasi kebersamaan dan tentunya kerja keras untuk menyelesaikan amanah yang telah diberikan kepada kita dalam menyelenggarakan kompetisi ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan untuk teman-teman semua. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan OSNK berbasis ANBK tahun 2024 ini. Rekan-rekan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia, rekan-rekan dari BBPMP, BBMP seluruh wilayah, tim Pusmendik yang tentunya selalu setia mendampingi dan memberikan masukan serta arahan dalam banyak aspek di proses penyelenggaraan kegiatan ini, dan tentunya Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru pembimbing, Bapak Ibu Proktor, dan teknisi di semua satuan pendidikan peserta OSNK tahun 2024. Semoga dedikasi yang telah ikhlas diberikan dalam perjalanan ini mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuahkan manfaat dalam peningkatan karir, prestasi, dan pengalaman pembelajaran berharga di bidang sains bagi adik-adik siswa di seluruh Indonesia. Semoga pelaksanaan kegiatan hari ini dan juga rangkaian tahapan kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Dan akhir kata, dengan mengharapkan ridho Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan pelatihan proktor Olimpiade Sains Nasional OSN tingkat kabupaten kota berbasis ANBK tahun 2024 ini resmi dibuka. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya Rahayu. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Farah. Melanjutkan acara pada pagi hari ini, perlu sama-sama kita ketahui bahwa pada sesi pertama akan ada 3 materi yang akan disampaikan. Materi pertama yaitu operasional web komunikasi, materi kedua operasional ANBK daring, kemudian materi terakhir materi ANBK semi daring. Untuk materi pertama,
terkait materi operasional web komunikasi akan disampaikan oleh Bapak Rohimat Nuryana. Kepada Bapak Rohimat, kita persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk materi pertama kita akan memaparkan terkait dengan operasional laman komunikasi. Izinkan saya untuk share screen. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Tinggal di slideshow, Pak. Oke. Oke, baik, mungkin untuk pertama saya coba dari paparan terlebih dahulu, mungkin selanjutnya nanti saya akan langsung ke laman komunikasinya ya, Bapak Ibu. Baik, jadi untuk menunjang pelaksanaan OSNK berbasis ANBK, perlu adanya laman untuk komunikasi antara proktor, tim teknis, dan juga panitia pusat seperti itu. Nah, untuk itu maka disediakan laman komunikasi khusus yang nanti digunakan oleh berbagai stakeholder dalam pelaksanaan OSNK berbasis ANBK. Nah, untuk alamatnya ada di ubk.kemdikbud.go.id/osnk. Ini Bapak Ibu mungkin bisa dibuka, langsung dicoba silahkan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui username dan passwordnya. Jadi secara default nanti hak akses yang diberikan yaitu NPSN dan kode registrasi pada laman BPTI ya, seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu membuka laman ini, halaman yang pertama akan tampil yaitu portal ya. Nanti Bapak Ibu nanti bisa memilih sesuai dengan jenjangnya, yaitu untuk pelaksanaan kali ini yaitu jenjang SD dan SMP. Nah, setelah memilih jenjang, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman login. Nah, di halaman login ini silahkan Bapak Ibu nanti memasukkan username dan password sesuai dengan yang telah diberikan atau sesuai username dan password yang sudah Bapak Ibu miliki seperti itu. Nah, setelah memasukkan username dan password, nanti langkah pertama, kalau misalnya username dan passwordnya itu masih default, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah nanti akan diarahkan ke halaman ganti password seperti itu. Nanti silahkan diganti passwordnya sesuai dengan password yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian setelah itu baru akan diarahkan ke halaman dashboard. Nah, dashboardnya seperti ini. Ada beberapa bagian pada dashboard ini. Yang pertama di sebelah kiri itu ada menu navigasi ya Bapak Ibu. Itu daftar fitur-fitur yang ada di laman komunikasi ini. Kemudian di bagian tengah itu adalah pengumuman yang nanti akan digunakan untuk kami menyampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan OSNK berbasis ANBK ini. Kemudian di sebelah kanan nanti akan ada download berkas. Di situ akan tersedia petunjuk, kemudian Exambro dan lain sebagainya. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload baik itu Exambro Browser Admin, kemudian Exambro Proctor, Exambro Client gitu ya. Nanti di bagian download berkas di sebelah kanan seperti itu. Kemudian setelah itu tahapan yang sudah kita lalui kemarin yaitu pemetaan, yaitu fitur pertama yang ada di laman komunikasi ini. Kebetulan untuk pemetaan ini untuk satuan pendidikan sudah ditutup ya Bapak Ibu. Sekarang yang masih terbuka itu akses untuk dari tim teknis gitu ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang belum melakukan pemetaan satuan pendidikan, nanti silahkan melaporkan kepada tim teknisnya untuk dilakukan pemetaan itu.
baik itu status pelaksanaan, moda pelaksanaan, tempat pelaksanaan maupun status kesiapan gitu. Nah, ini selanjutnya ini proses pemetaannya ya kemarin sudah dilakukan. Jadi memilih dulu status pelaksanaan, kemudian moda pelaksanaan. Kalau misalnya menumpang, memilih tempat pelaksanaan seperti itu. Selain itu juga eh, Bapak Ibu harus mengisi data tim teknis, salah satunya itu proktor, teknisi, dan penanggung jawab. Gitu. Kemudian ada juga data infrastruktur. Nanti yang di situ yang diisi adalah eh, jaringan internet dan kepemilikan komputer proktor dan juga komputer klien. Ini tim teknis yang harus diisi. Tadi sudah disampaikan. Kemudian ini untuk infrastrukturnya. Seperti itu. Selanjutnya, setelah mengisi semua, kebetulan kalau sekarang kan sudah ditutup ya Bapak Ibu, nanti mungkin yang mengisikan nanti dari tim teknis masing-masing. Nanti Bapak Ibu mencetak surat kesiapan. Nah, ini surat kesiapan itu dicetak setelah memilih status pelaksanaannya. Status keikutsertaan itu jadi siap atau tidak siap gitu. Setelah mencetak nanti eh, bisa langsung diupload lagi di laman komunikasi ini. Nah, selanjutnya ini dari tampilan tim teknis yang mungkin kita lewati saja karena eh, kebetulan peserta yang hadir di sini adalah satuan pendidikan. Nah, setelah mengisi data pemetaan, yang selanjutnya yang harus dilakukan adalah yaitu mengisi data tim teknis sekolah. Ya, tim teknis secara detail kalau tadi kan cuma menyebutkan nama, nomor telepon itu base kontak untuk penanganan masalah. Nah, kalau yang sekarang itu pengisian data petugas untuk pencetakan fakta integritas seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke data tim teknis sekolah, nanti bisa mengisikan eh, data-data petugasnya baik itu eh, penanggung jawab, proktor, teknisi, dan pengawas. Ya, ini harus diisi, kemudian dicetak fakta integritasnya seperti itu. Mungkin saya coba langsung ke laman webnya saja ya Bapak Ibu biar terlihat. Oke, ini data tim teknis contohnya seperti ini. Kalau masuk sebagai login satuan pendidikan, nanti bisa melengkapi data tim teknis sekolah mulai dari penanggung jawab, proktor, pengawas, dan teknisi. Kemudian mencetak fakta integritas, nanti formatnya sudah disediakan. Nanti masuk ke menu fakta integritas, kemudian dicetak nanti ini eh, formatnya sudah ada secara default seperti itu. Kemudian setelah mencetak, menandatangani, kemudian diupload. Nah, ini kalau sudah diupload, nanti Bapak Ibu bisa melihat lagi berkas yang sudah diupload. Contohnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada data peserta ya. Nah, data peserta ini data peserta dari sekolah asal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu login sebagai sekolah ini, maka data peserta yang ditampil adalah data peserta yang memang dari sekolah ini. Tapi kalau untuk data sekolah dari sekolah menumpang, nanti munculnya tidak di menu data peserta, tapi di menu administrasi tes, seperti itu. Nah, setelah di data peserta, menu selanjutnya adalah pengisian komputer proktor. Nah, komputer proktor ini tujuannya yaitu untuk membagi peserta ke dalam ruangan-ruangan, seperti itu. Kalau misalnya yang dipakai adalah 2 ruang, maka nanti data komputer proktor yang ditambahkan yaitu 2 gitu ya. Kalau misalnya yang dipakai cuma 1 ruang, maka yang ditambahkan cuma 1 seperti itu. Nah, ini contohnya sudah diisi seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa tinggal klik tambah saja jumlah kliennya berapa, kemudian digunakan untuk berapa ruang. Seperti itu.
Kemudian setelah mengisi data komputer proktor, baru masuk ke menu penempatan peserta. Nah, penempatan peserta ini berarti menempatkan peserta ke dalam ruang-ruang yang sudah disediakan. Contohnya seperti ini. Jadi ini pesertanya, kemudian nanti dipilih ruangnya, ditempatkan ke ruang yang mana. Nah, untuk sesi nanti akan diisi secara default. Jadi tidak bisa diedit ya untuk sesinya. Karena default sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Jadi sesuai dengan mapelnya ya. Kalau misalnya IPA nanti ada jadwalnya gitu ya. Matematika nanti ada jadwalnya. Seperti itu. Itu jadwalnya berbeda-beda. Jadi yang diisi cukup menempatkan ruangannya saja gitu ya. Kalau misalnya itu juga kalau ruangannya lebih dari satu. Kalau memang ruangan yang dipakai cuma satu, maka akan kami isikan secara default ke ruangan tersebut. Gitu. Baru setelah penempatan peserta, oh ya, untuk jadwal penempatan peserta mungkin dari sekarang sudah mulai bisa dilakukan ya Bapak Ibu. Silahkan bisa langsung melakukan penempatan peserta. Nah, kalau di menu penempatan peserta ini, peserta yang muncul itu dari sekolah asal dan juga dari sekolah yang menumpang gitu ya. Ini contohnya, ini kan SD Negeri Kemayoran contohnya seperti itu. Ini sekolah yang menumpangnya seperti ini. Jadi yang tampil di sini sudah dari seluruh sekolah. Nah, setelah penempatan peserta masuk ke cek kelengkapan data. Kalau misalnya di sini sudah checklist semua, ya contohnya seperti ini. Kalau sudah checklist semua berarti sudah lengkap gitu ya. Kalau misalnya belum, nanti eh, di statusnya akan ada tanda silang dan di sebelahnya ada keterangan misalnya ruangannya belum diisi seperti itu. Itu nanti kalau misalnya belum lengkap. Setelah cek kelengkapan data, nah ini langkah selanjutnya ini langkah pada saat menjelang pelaksanaan baik itu misalnya gladi bersih ataupun pelaksanaan OSNK-nya itu sendiri gitu ya. Nanti tahapan selanjutnya itu mencetak kartu login gitu ya. Jadi untuk masuk ke aplikasi tes yang nanti akan dijelaskan berikutnya diperlukan username dan password untuk masuk ke aplikasi. Nah, untuk melihat username dan password peserta itu maka dilakukan pencetakan kartu login. Nah, untuk pencetakan kartu login ini syaratnya Bapak Ibu harus sudah eh, mengisi data petugas dan mengupload fakta integritas seperti itu. Kalau belum mengisi maka kartu loginnya tidak akan terbuka. Karena kan kartu login ini sudah bisa username dan passwordnya sudah bisa dilakukan untuk masuk ke aplikasi. Jadi lebih rahasia seperti itu. Sehingga perlu diperlukan fakta integritas. Untuk mencetaknya tinggal masuk ke menu kartu login, kemudian klik cetak. Maka akan nanti masuk ke tampilan kartu loginnya. Mungkin saya coba ke paparan lagi ya. Oke, mungkin nanti tampilan kartu loginnya mungkin seperti ini ya Bapak Ibu. Ini kebetulan tadi internetnya agak kurang bagus jadi belum terbuka. Jadi tampilannya mungkin kira-kira seperti ini. Kartu loginnya, kemudian setelah kartu login Bapak Ibu nanti mencetak daftar hadir. Formatnya seperti ini. Nanti ada per ruang dicetaknya. Dan nanti di sebelah kanan nama peserta itu ada bidang lomba. Kemudian setelah daftar hadir nanti ada upload daftar hadir. Jadi setelah Bapak Ibu mengedarkan daftar hadir, kemudian ditandatangani peserta, kemudian daftar hadir tersebut diupload lagi ke laman komunikasi ini. Nah, ini untuk uploadnya contohnya seperti ini. Jadi tinggal di-upload saja berkas yang sudah ditandatangani peserta, kemudian dipindai gitu ya. Berikutnya yaitu pengisian berita acara pelaksanaan.
eh, formatnya seperti ini, contohnya. Jadi yang diisi nanti ada penanggung jawab, kemudian proktor ruangnya siapa, kemudian pengawasnya siapa yang mengawas di ruangan tersebut. Kalau misalnya ada peserta yang tidak hadir, maka dipilih peserta yang tidak hadir tersebut pada kolom nomor tidak hadir. Maka nanti akan masuk username yang tidak hadir. Ini untuk menandai peserta itu ikut tes atau tidak. Nah, setelah mengisi berita acara pelaksanaan, lalu berikutnya ada mencetak berita acara pelaksanaan, kemudian ditandatangani di bagian bawah ada 3 panitia di satuan pendidikan ya, penanggung jawab, proktor, dan pengawas. Setelah itu baru di-upload lagi ke laman komunikasi ini. Kemudian fitur selanjutnya ada jadwal sinkronisasi. Jadi untuk pelaksanaan SNK berbasis ANBK ini ada 2 moda ya, ada online dan semi online. Nah, untuk pelaksanaan semi online itu diperlukan proses sinkronisasi. Nah, untuk proses sinkronisasi tidak bisa kami buka langsung semua ya, maka biasanya akan kita jadwalkan berdasarkan ID Proctor gitu ya. Nanti jadwalnya ada di menu jadwal sinkronisasi. Kemudian yang terakhir ada laporan kasus soal. Kalau misalnya Bapak Ibu menemukan soal-soal yang tidak bisa dijawab atau bermasalah seperti itu ya, nanti bisa dilaporkan di laporan kasus soal gitu ya. Jadi tidak boleh memfoto atau menyebarkan soal di eh, media sosial. Jadi hanya boleh melaporkan pada laman komunikasi ini melalui menu laporan kasus soal. Ya, nanti disebutkan nama pesertanya, eh, mata pelajarannya apa, di nomor berapa, ya. Kemudian permasalahannya. Oke. Mungkin itu saja terkait dengan laman komunikasi. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bapak Rohimat atas paparannya. Sebelumnya kami infokan juga kepada Bapak Ibu bahwa acara ini juga ada di YouTube Prospresnas. Bapak Ibu juga bisa putar berulang-ulang. Untuk selanjutnya, marilah kita sama-sama memasuki menyimak materi kedua terkait OS berbasis ANBK daring. Dipersilakan. Terima kasih. Suara saya kedengaran jelas ya, teman-teman ya, Bapak Ibu. Halo. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya, suara saya ya. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Izin saya ingin melanjutkan materi selanjutnya ya, terkait aplikasi moda full daring. Izin saya screen Bapak Ibu. Oke. Untuk yang hadir di sini memang Bapak Ibu kebanyakan dari teman-teman proktor ya Bapak Ibu ya. Harapannya seperti itu. Jadi nanti ketika pada saat hari H ini Bapak Ibu sudah paham ya apa yang harus dilakukan uh, untuk moda full daring. Sebelum uh, ke aplikasi Bapak Ibu, izin saya ingin menjelaskan sedikit terkait persiapan ya sebelum pelaksanaan moda full daring. Sebentar ya Bapak Ibu ya.
Eh, Bapak Ibu izin jangan dicoret-coret ya. Ini bukan papan tulis. Udah, saya screen. Nanti kalau mau coret-coret, coret apa sendiri aja Bapak Ibu ya. Nanti saya kasih filenya dah. Monggo kalau mau coret-coret. Ya. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Sebelum lanjut ke aplikasi, jadi saya ingin menjelaskan sedikit Bapak Ibu terkait persiapan apa saja yang harus Bapak Ibu siapkan untuk moda full daring. Tentu yang pertama itu adalah dari sisi hardware Bapak Ibu ya. Dari sisi hardware, Bapak Ibu harus persiapkan nih. Yang pertama ada namanya komputer, PC, laptop. Ini untuk proktor ya dan klien. Karena memang kalau untuk yang daring ini, Bapak Ibu bisa menggunakan laptop sebagai proktornya. Kemudian Bapak Ibu juga harus mengkonfigurasi jaringan internet, jelas ya. Karena di sini modenya full daring, jadi memang seluruh konektivitas itu harus stabil. Karena memang Bapak Ibu di sekolah ini, kalau yang daring itu langsung terhubung ke server pusat seperti itu. Untuk jenis pengguna internetnya boleh menggunakan WiFi ataupun LAN ya, lokal ya, maksudnya menggunakan kabel boleh. Cuma kalau untuk menggunakan WiFi, mungkin saran saya Bapak Ibu cari yang jenis access point yang memang mampu menampung minimal 15 klien Bapak Ibu, minimal ya, seperti itu. Kemudian bandwidth-nya ini di sini 12 Mbps dedicated untuk 15 klien. Nah, untuk dedicated sendiri ini tidak harus speednya itu 1:1 Bapak Ibu ya. Maksudnya ketika Bapak Ibu berlangganan 20 Mbps ya mesti 20 Mbps gitu ya. Jadi nggak seperti Bapak Ibu ya. Up to pun Bapak Ibu bisa ya kalau up to ya. Karena untuk dedicated di sini Bapak Ibu pemahamannya adalah jadi ketika pada saat pelaksanaan nanti itu seluruh akses internet ya bandwidthnya itu lebih besar ke ruang pelaksanaan seperti itu. Karena memang di sekolah itu banyak pembagian Bapak Ibu ya tentu ya banyak pembagian konektivitas bandwidth yang dibagi ke ruang TU, Capsek, kemudian guru dan yang lain seperti itu ya. Nah nanti pada saat pelaksanaan usahakan lebih besar ya bandwidthnya ke ruang yang nanti akan dipakai untuk tes OSNK. Kemudian aplikasi pendukungnya ini hanya ada dua Bapak Ibu, aplikasi Proctor Browser, kemudian dan Exam Browser Client. Kalau untuk yang daring, untuk yang di Proctornya itu namanya Proctor Browser ya, Bapak Ibu ya, diingatkan lagi Bapak. Nah, jadi namanya itu Proctor Browser. Nah, untuk aplikasinya nanti kita akan share di web OSN ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Rahimat tadi ya. Oke, itu persiapannya Bapak Ibu dari sisi hardware ataupun aplikasi pendukung. Kemudian spesifikasinya Bapak Ibu untuk yang komputer proktor ini Bapak Ibu minimal untuk CPU-nya itu dual core ya. Dual core, kemudian RAM-nya 2 GB, media penyimpanannya minimal 10 GB. Ini bisa SSD atau hard disk ya Bapak Ibu ya, disesuaikan saja. Kemudian operating sistemnya ini 32 bit atau 64 bit boleh dengan operating sistemnya Windows 7 minimum. Kemudian ada LAN card atau WiFi aksesnya. Kemudian untuk klien sama Bapak Ibu ya, cuma di sini ada resolusi minimal. Ada resolusi minimal di sini ada 1024 kali 720 pixel. Kemudian untuk operating sistemnya kita menggunakan Windows dan Chromebook ya. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan Chromebook di sekolah ini bisa ya. Nah, untuk Chromebook sendiri dipastikan yang sudah terenroll ya. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah sebagian besar melaksanakan ANBK tahun lalu ya. Jadi saya rasa sudah paham ya. Jadi kalau untuk yang Chrome OS ini memang aplikasi tersendiri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mendownload dari web OSN. Jadi dia akan sudah terdistribusi langsung jika Chrome OS ini sudah terenroll atau terdaftar di Pusdatin. Seperti itu. Kemudian tentu ada LAN card atau WiFi akses. Nah, seperti itu. Untuk spesifikasi komputer proktor dan komputer kliennya. Nah, ini denah jaringannya Bapak Ibu, sedikit gambaran. Jadi Bapak Ibu di sekolah ini yang lebih paham ya, karena lokasinya Bapak Ibu lebih paham. Ini hanya gambaran saja. Jadi dalam satu lingkup sekolah itu biasanya nanti ada modem ya, kemudian di-share ke access point atau router.
Nanti biasanya juga akan dibagi lagi tuh ke switch-nya yang menggunakan kabel-kabel. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke aplikasi Bapak Ibu. Untuk aplikasi saya hanya menjelaskan di sisi protornya saja Bapak Ibu ya. Karena untuk yang klien secara UI juga sama Bapak Ibu, hanya tampilannya saja sih berbeda. Jadi secara user interface sama. Cuma hanya tampilannya saja berbeda. Nanti dijelaskan oleh Mas Handika ya nanti ya saat penjelasan semi daring. Oke. Ini tampilannya Bapak Ibu, Proctor Browser. Jadi diingat-ingat Bapak Ibu ya, tampilannya nanti akan sangat berbeda sekali antara Proctor Browser yang daring dengan External Browser Admin yang semi daring. Nah, ini Bapak Ibu harus bisa membedakannya, modanya yang dipilih apa, kemudian aplikasinya apa yang dipakai, seperti itu. Nah, di sini sudah jelas tentu harus ada koneksi internetnya, ya, koneksi internet. Jadi di sini ada beberapa list penggunaannya. Jadi ada operasi sistemnya apa, kemudian CPU-nya, RAM-nya, dan koneksi internetnya tersedia atau tidak. Oke, nah ini halamannya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu klik run tadi di sini ya, ini halaman pertamanya, halaman login. Jadi Bapak Ibu memasukkan ID Proctor dan password yang nanti akan kita bagikan lewat web OSNK. Kemudian setelah login di sini ada beranda. Nah beranda ini menampilkan statistik jumlah total peserta yang Bapak Ibu tangani. Kemudian di situ juga ada peserta login, ada mengerjakan, dan juga selesai tes. Jadi Bapak Ibu akan bisa melihat statistiknya di situ ya. Kemudian yang kedua ada menu status peserta. Nah ini fungsinya Bapak Ibu untuk melihat aktivitas peserta ya. Dia sedang mengerjakankah atau sedang tes atau sedang tes selesai atau login. Nah, di sini ada login Bapak Ibu ya, mungkin dari pengembangan sebelumnya ini baru ya Bapak Ibu ya. Jadi login ini sebenarnya status di mana peserta itu baru memasuki halaman token saja Bapak Ibu. Jadi belum masuk sampai ke konfirmasi mulai. Kalau sudah melewati halaman token, itu maka pesertanya akan langsung berubah statusnya menjadi tes sedang dikerjakan. Seperti itu. Kemudian di sini ada daftar peserta, ada menampilkannya seluruh peserta, dan di sini juga ada filter kelompok. Jadi Bapak Ibu bisa memfilter kelompoknya, kelompok 1, 2, atau 3, seperti itu. Kemudian status tes. Nah, di sini fungsinya Bapak Ibu untuk melakukan release token. Ya, release token. Di mana Bapak Ibu bisa melihat di sini ada waktu tes. Ini adalah range waktu token yang kita setting ya dari pusat ya. Range waktunya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bertanya lagi. Misalkan sesi 1 tokennya jam berapa sampai jam berapa Pak? Ini Bapak Ibu bisa melihat di sini ya. Di kolom waktu tes. Kemudian juga ada waktu perpanjangan tes. Kemudian ada kelompok tes. Kelompok ini sesi Bapak Ibu ya. Kemudian ada kolom set. Ini untuk menyimpan sesi Bapak Ibu. Jadi kalau seumpamanya Bapak Ibu melakukan setting 2 sesi, jadi nggak bisa tuh jalan berbarengan. Jadi harus salah satu yang berjalan dengan menyimpan sesinya. Ya, salah satu sesinya. Kemudian di sini juga ada token test. Ini tombol release token. Ya, release token. Ini sama Bapak Ibu dengan semi daring, hanya saja bedanya untuk yang daring ini Bapak Ibu setiap 15 menit sekali jika ada peserta yang butuh token Bu ya. Jadi Bapak Ibu nggak harus 15 menit sekali harus rilis enggak. Kalau butuh saja dan lebih dari 15 menit baru Bapak Ibu rilis tokennya agar peserta yang baru login atau mungkin terhambat karena aplikasi ataupun yang lain itu bisa login dengan token-token yang baru. Kemudian request reset login Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu melakukan approval ya dari permintaan peserta request resetnya. Jadi ini biasanya kendala-kendalanya dari sisi klien Bapak Ibu ya. Mungkin keluar dari aplikasi karena berbagai macam hal Bapak Ibu ya. Karena ketika login lagi, karena status loginnya masih nempel di Proctor, maka dia harus di reset dulu Bapak Ibu. Jadi si pesertanya itu minta, kemudian nanti Bapak Ibu mengapprovalnya di sini, di menu request reset login. Seperti itu dengan menceklis, kemudian nanti baru melakukan approval. Nah, nanti kita siang insya Allah kita coba praktek ya. Kemudian daftar login. Nah, ini menampilkan seluruh peserta yang memang mengerjakan tes. Seperti itu. Mengerjakan tes. Di sini semuanya. Nah,
untuk tombol reset peserta ini sebenarnya apa ya kondisi yang mungkin ketika hang komputernya ya, jadi Bapak Ibu bisa melakukan riset dari sini. Jadi ini risetnya secara paksa Bapak Ibu ya. Tapi ketika si peserta itu sudah melakukan approval, Bapak Ibu tidak bisa riset dari sini. Jadi benar harus dari request reset seperti itu. Jadi ini hanya untuk melihat saja Bapak Ibu, untuk melihat peserta mana saja yang memang masih login. Seperti itu ya. Login ini maksudnya berarti masih tes. Jadi statusnya itu masih mengerjakan tes. Kalau udah selesai ya udah nggak ada di sini, udah hilang statusnya. Begitu. Kemudian terakhir ini kelompok tes. Nah, di Proktor ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu harus membiasakan filtering Bapak Ibu ya. Di sini ada filter status, kemudian kode tes, kelompok ya. Kemudian di bawah ini juga ada pagination display. Nah, untuk kelompok tes ini fungsinya adalah melakukan assign peserta Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau pesertanya ingin login ya bisa login, Bapak Ibu harus mengassign dulu. Apa ya bahasa? Mengaktifkan dulu lah seperti itu. Nah, terkait pagination-nya Bapak Ibu, jadi kalau misalkan Bapak Ibu scroll ke bawah itu ada pagination display. Itu defaultnya itu kita menampilkan 10 user saja. Nah, kalau seumpamanya Bapak Ibu lebih dari 10 mungkin 20 atau 50 ya. Itu Bapak Ibu bisa milih displaynya. Kalau saran saya dimaksimalkan saja Bapak Ibu, karena kalau portal-portal yang baru itu karena sudah tampil, karena tidak melihat ke bawah ya displaynya tampil 10, ternyata lebih dari 10, itu anggapannya sudah. Jadi ada peserta sebagian yang memang belum terassign. Seperti itu. Jadi harus membiasakan filtering dan kelompok tes. Pagination display. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu terkait pengenalan aplikasi yang full daring ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Kita ucapkan pada Bapak Nasrullah atas paparannya terkait ANBK yang daring. Sekali lagi kami infokan kembali bahwa Bapak Ibu bisa mengulang materi paparan yang telah disampaikan pada pelatihan ini, di mana dapat diputar ulang pada akun YouTube Pusat Prestasi Nasional. Baik, berikutnya akan disampaikan juga materi operasional ANBK semi daring yang akan dipaparkan oleh Bapak Rahmat Andika. Kepada Bapak Andika, dipersilakan. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Bapak? Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Izin saya melanjutkan untuk materi berikutnya terkait moda semi daring. Saya izin untuk share screen. Baik, untuk terkait moda semi daring, apa aja yang perlu disiapkan dari sisi hardware-nya, kita bisa menyebutnya PC Proctor atau bahasa umumnya adalah PC server. Namun terkait di sini yang digunakan adalah bukan PC server yang dikenal dengan PC yang mahal dan sebagainya. Namun di sini kita mempunyai spesifikasi minimum. Nah, kemudian adalah untuk dari sisi hardware kita menggunakan PC Proctor, tidak boleh menggunakan laptop. Kemudian dari sisi jaringannya kita mengkonfigurasi jaringan lokal untuk ke klien menggunakan kabelan. Kemudian kita mengkonfigurasi jaringan internet untuk PC Proctor menggunakan WiFi atau LAN. Jadi kita ada dua mekanisme jaringan. Dari PC Proctor ke klien itu kita menggunakan kabel LAN. Dari PC Proctor ke internet itu bisa menggunakan WiFi atau LAN. Nah, bandwidth minimalnya adalah 1 Mbps, stabil.
Kemudian wajib menggunakan UPS yang tahan 15 menit. Kemudian ada untuk aplikasi pendukungnya itu kita harus menyediakan VirtualBox, kemudian aplikasi VAD versinya itu 29.24.5 dan 0 untuk Fresh-nya. Nah, VAD ini bisa didapatkan sementara kami sudah mendistribusikan melalui provinsi. Nah, nanti provinsi bisa mendistribusikan ke kota kabupaten yang bisa sampai ke satuan pendidikan. Kemudian aplikasi web browser Google Chrome, kemudian exam browser client versi terbaru dan exam browser admin untuk dari proktornya yang versi terbaru nanti akan diupload di web komunikasi OSNK. Nah, untuk spesifikasi minimum komputer proktor, PC all-in-one, desktop, jangan tidak boleh menggunakan laptop. Untuk prosesor 4 core, terus kemudian RAM-nya 8 GB, dengan VM RAM-nya itu 4 GB. Jadi RAM-nya minimal 8 GB dengan dikoneksikan untuk RAM VM-nya itu adalah 4 GB. Media penyimpanannya free-nya 100 GB, bisa berbentuk SSD ataupun hard disk. Kemudian browser Chrome, kemudian OS-nya wajib 64 bit untuk komputer proktor. Windows 7 tidak kami rekomendasikan jika menggunakan Windows 7 dan tidak bisa berjalan optimal, silakan lakukan install atau update OS Windows di atasnya, seperti yang kami rekomendasikan adalah Windows 8, Windows 10, dan Windows 11. LAN card 2 unit, satu untuk ke jaringan internet dari sisi PC proktor dan kemudian satu ke jaringan lokal untuk komputer klien. UPS tahan 15 menit, kemudian jumlah komputer proktor mengikuti rasio 1:40 ditambah 1 untuk cadangan. Nah, untuk komputer klien, spesifikasi minimumnya adalah PC all-in-one, desktop, dan boleh menggunakan laptop. Minimal monitornya adalah 11,6 inch, CPU-nya dual core, RAM-nya 2 GB, resolusi layar minimal 1024x720, OS-nya boleh Windows 7, Windows 8, Windows 10, kemudian media penyimpanannya boleh SSD atau hard disk minimalnya 10 GB. LAN card, jumlah klien mengikuti rasio 1:1, satu klien untuk satu peserta, dan cadangan minimal 10%. Nah, berikut untuk jenak jaringannya untuk semi daring. Jadi dari sisi internet digabungkan ke router atau switch yang menghubungkan ke PC proktor. Nah, baru dari PC proktor menyambungkan ke PC klien. Nah, berikut kita mulai masuk ke instalasi aplikasi proktor untuk semi daring. Yang pertama, seperti tadi saya sebutkan, kita membutuhkan VirtualBox, boleh versi 6, boleh versi yang terupdate, versi 7. Bisa di-download di Google. Nah, setelah kita mendownload VirtualBox, kemudian kita membuat virtual machine-nya. Di sini tinggal memasukkan namanya apa, tidak saya tekankan di sini adalah tidak diperkenankan menggunakan spasi. Jadi dalam penulisan ini digabung seperti ini semuanya. Nah, kemudian kita pilih Windows versinya 2019 yang 64 bit. Kenapa kita pilih ini? Karena dalam virtual hard drive-nya itu, dalam VAD-nya itu adalah kita menggunakan OS 2019. Nah, kemudian kita klik next, kita pilih alokasi RAM-nya, yaitu minimal 8 GB, total RAM-nya dengan teralokasikan 50% ke virtual machine-nya, yaitu 4 GB. Setelah itu kita pilih file VHD-nya kita taruh di mana. Setelah selesai kita create, akan muncul tampilan seperti pada layar. Kemudian yang pertama kali kita set adalah
Kita ke menu prosesornya, kita pakai dual core karena minimal dari PC Proctor adalah dual core, jadi kita tambahkan CPU-nya menjadi 2. Setelah itu, setelah dari sistem kita pindah ke network. Dari network kita pilih adapter 1. Adapter 1 ini adalah PC Proctor yang menghubungkan antara PC Proctor ke klien. Jadi kita pilihnya bridge adapter, kemudian kita pilih switch atau routernya sesuai nama yang menghubungkan tersebut. Kemudian adapter 2 kita pilih NAT. NAT ini adalah PC Proctor yang terhubung ke internet. Nah, setelah kita setting dari virtual box, kemudian kita buka aplikasi Exam Browser Admin, kurang lebih tampilannya seperti ini. Penggunaannya adalah kita pertama kali adalah setelah kita buka, kita set virtual machine, masukkan nama virtual machine yang kita buat tadi di virtual box, kemudian kita klik save. Setelah kita klik save, kita klik start, kemudian tunggu hingga proses bootingnya selesai. Setelah selesai, kemudian kita buka sampai muncul tombol button buka CBTC. Setelah itu kita klik, kemudian tampilan halaman loginnya seperti ini. Nah, setelah kita masuk ke tampilan halaman login untuk PAD OSNK ini, kita masukkan ID Proctor dan passwordnya yang didapat dari web komunikasi. Nah, setiap kali Bapak Ibu menginstalasi VHD, pasti kita akan lakukan pembaharuan. Jadi wajib Bapak Ibu untuk mengklik tombol pembaharuan dan tunggu hingga proses pembaharuan itu selesai, baru kita loginkan untuk VHD-nya. Setelah posisi dashboard aktif, lakukan backup hapus. Pada menu backup hapus, klik backup, kemudian hapus. Setelah itu kita masuk ke menu status download, kita klik refresh, kemudian lakukan sinkron. Nah, setelah proses sinkron progress statusnya ini selesai, dari data 1 sampai data 9 berwarna hijau semua, kita cek daftar pesertanya pada menu daftar peserta, pastikan sesuai dengan ID Proctornya, kemudian ketika pada memulai tes, kita cukup memilih daftar tesnya apa, pilih kelompoknya, kelompok ini adalah sesinya berapa, kemudian kita simpan semua. Setelah kita simpan semua, tunggu hingga proses beberapa saat akan muncul token yang akan digunakan peserta untuk melakukan tes. Nah, setelah kita aktifkan token, kita masuk ke menu kelompok tes, kita hanya cukup klik assign all, kemudian save change. Setelah itu, di sini ada tambahan menu reset login peserta. Kondisi ini di mana ketika peserta logout secara tiba-tiba, mungkin karena jaringan atau karena mati listrik, ketika peserta itu mau login kembali, dia akan meminta akses untuk reset login. Jadi Bapak Ibu tinggal membuka aksesnya melalui menu reset login peserta. Tinggal klik aja nama usernya di button ini, dia akan otomatis memilih semua, kemudian klik reset peserta. Kemudian kita masuk ke menu status peserta. Di sini Bapak Ibu bisa melihat siapa aja peserta yang login, kemudian tanggalnya aktivitas tanggal terakhir tanggal berapa dan sisa waktunya berapa, dan status peserta itu seperti apa, apakah dia sudah selesai atau masih sedang mengerjakan. Nah, ketika semua peserta telah selesai, kita harus melakukan kirim data ke server pusat dengan cara di menu status peserta, yaitu pilih peserta. Nah, ketika kita pilih peserta ini, otomatis akan memilih semua peserta yang sifatnya sudah selesai. Setelah itu, kemudian kita upload hasil. Setelah upload hasil, data kirim ke pusat agar kami bisa memproses data dari peserta yang ada di ID Proctor tersebut. Nah, setelah semua rangkaian itu selesai, kita masuk lagi ke menu backup hapus.
cukup lakukan backup. Setelah lakukan backup, klik tombol di sini. Nah, hasil file ini biasanya terdefault ke menu download di PC Proctor Bapak Ibu masing-masing. Nah, mohon file ini disimpan dengan baik karena ini akan membantu ketika terjadi apa-apa dengan PHD, peserta yang sudah menjawab itu bisa tersimpan di situ semua dan kami bisa membantu untuk upload hasilnya dengan kondisional tertentu. Oke, kita masuk ke menu peserta tes. Menu peserta tes ini tampilan UI-nya, halaman login-nya sama kurang lebih untuk mode daring ataupun semi daring. Setelah kita melakukan assign all pada PC Proctor, silakan peserta masukkan username dan password yang dimana didapat dari web komunikasi di menu kartu login. Setelah kita masukkan username dan password, kita login. Kita masuk ke menu konfirmasi data peserta, masukkan nama peserta, tanggal lahir, kemudian masukkan token yang sudah diinput pada menu status tes di PC Proctor. Kemudian kita klik submit. Setelah klik submit, muncul tampilan konfirmasi peserta. Setelah muncul konfirmasi peserta, kita mulai dan peserta masuk ke menu soal, dan ini hanya berbentuk soal dummy, jadi bukan soal sesungguhnya, kita tampilkan untuk sosialisasi saja. Kemudian di sini ada informasi soal ini berisikan tentang soalnya. Nah, kemudian di sini ada sisa waktu ini menjelaskan poin 1 itu adalah jam dan yang poin 2 itu adalah menit. Jadi isinya adalah jam dan menit sisa waktu itu. Nah, kalau ini daftar soal, kita mengecek nomor soalnya berapa. Kemudian di sini itu ada untuk paket soalnya apa, jenjangnya. Kemudian dan di sini ada tombol soal sebelumnya, tombol ragu-ragu, dan soal berikutnya. Nah, kalau kita mengklik pada tombol daftar soal, kita akan muncul tampilan nomor soal yang akan kita kerjakan. Nah, jika peserta itu sudah menjawab, maka akan memunculkan tanda bahwa peserta sudah menjawab pada nomor yang ada. Nah, kalau ada yang berwarna kuning-kuning ini, berarti peserta mengklik tombol ragu-ragu dan semua peserta itu akan melihat, akan bisa menyelesaikan ketika tombol ragu-ragu ini sudah dijawab juga. Nah, kemudian di setiap akhir final selesai, itu kita menambahkan countdown timer yang nanti akan disesuaikan pada mapelnya masing-masing. Jadi peserta bisa menyelesaikan tes, bisa mengklik selesai ketika waktu yang ada di tampilan ini selesai. Jadi peserta harus menunggu hingga waktu yang tersisa itu selesai untuk mengklik tombol selesai. Nah, jika ada subtes berikutnya, berikut ada tampilan untuk konfirmasi tes untuk tab tes berikutnya. Nah, ketika peserta sudah selesai semua, pastikan peserta itu mengklik selesai, terus setelah mengklik selesai, pastikan mengklik juga kembali ke halaman login agar status yang ada di menu status peserta dari yang mengerjakan menjadi selesai. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari sisi mode semi daring dan tampilan dari peserta. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bapak Andika atas paparannya terkait operasional ANBK semi daring, sekaligus materi penutup dari pada sesi 1 kali ini. Berikutnya, kita akan memberikan kesempatan tanya jawab kepada Bapak dan Ibu. Mungkin akan diambil 3 kesempatan bertanya untuk Bapak Ibu yang bergabung pada Zoom. Lalu nanti kita akan selingi dari pertanyaan-pertanyaan dari YouTube Live. Baik Bapak dan Ibu, untuk yang bertanya diperkenankan untuk raise hand terlebih dahulu, lalu nanti perkenalkan dari mana instansi atau satuan pendidikannya. Kita mulai dari Bapak Samsudin Pakaya. Silakan Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, Oke, saya Samsudin Pakaya, perwakilan dari SMP Negeri 3 Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Izin menanyakan Bu, untuk sesi dalam pembagian sesi peserta OSN itu apakah misalnya matematika, IPA dan IPS itu bisa dibuatkan dalam satu sesi atau bagaimana Bu? Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Terima kasih Pak Samsudin. Iya, Baik, langsung dijawab ya Ibu. oke, silakan Bapak. Baik, terkait sesi, jadi untuk sesi itu, untuk pengisian di webnya itu hanya boleh diisi sesi 1, karena yang membedakan sesi 1 dan 2 itu di mata pelajarannya ini. Mungkin nanti ada di Juknis atau di mana gitu ya. Jadi untuk sesi eh, jam 8 sampai jam 9 itu nanti IPA, kemudian untuk IPS-nya 10-11, kemudian matematikanya 13-14. Seperti itu. Jadi nanti yang membedakan eh, sesinya itu mata pelajaran, Pak. Jadi secara default kalau untuk pengisian di webnya itu diisi 1 semua gitu. Mungkin itu saja terkait dengan pengisian sesi. Oke, baik. Gimana Bapak? Sudah terjawab ya Bapak Pakaya ya? Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari SMP Islam Al-Azhar. Ya, Bapak Ikhwan, silakan Bapak. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikhwan dari SMP Islam Al-Azhar 48, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Ibu. Mohon izin pertanyaan saya. Jadi di pelaksanaan di kota kami, Kota Samarinda, seluruh sekolah ini pelaksanaannya menumpang terpusat di SMP Negeri 1 Kota Samarinda, Bapak Ibu. Kami mohon pencerahan. Jumlah peserta yang tergabung itu sebanyak 300 lebih peserta. Nah, yang saya ingin tanyakan, untuk satu proktor, satu komputer proktor, apakah terbatas di 15 atau bisa lebih? Karena untuk komputer atau laptop proktor yang tersedia atau yang bisa ditambahkan hanya 4 saja. Ini otomatis kalau terbatas di 15 hanya sekitar 60 saja, sedangkan jumlah peserta ada 300 lebih. Nah, ini mohon bantuan pencerahannya Bapak Ibu, bagaimana cara kami melaksanakan OSN ini. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan dari Bapak M. Ikhwan akan dijawab oleh Bapak Rohimat dari Pusmendik kepada Pak Rohimat. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi untuk satu komputer proktor itu nanti diperbolehkan untuk 40 klien ya Pak. Jadi kalau untuk OSNK ini berbeda dengan ANBK. Kalau ANBK kan kita membatasi hanya 5 ya, karena pelaksanaannya ada MSAT. Sedangkan untuk OSNK ini kan tidak ada, jadi diperbolehkan sampai dengan 40 klien untuk satu ID komputer proktor. Seperti itu. Mungkin cukup ya Pak? Mohon maaf Pak, berarti untuk kekurangannya satu-satunya solusi itu kami menambah komputer proktor Pak ya? Ya, betul. Baik Pak, terima kasih Tapi mohon atas ini Pak, jawabannya. nanti diperhatikan juga untuk mapelnya. Jadi sekali jalan kan itu berarti satu mapel ya. Misalkan Oh iya IPA, betul. jumlah IPA itu totalnya berapa? Nah itu nanti total kliennya ya sejumlah itu gitu. Karena kan IPA dengan Oh mapel iya, iya. lainnya itu kan beda jam gitu. Oh iya betul, kan udah bersamaan Pak ya. Ya, Jadi bisa betul. komputer yang sama untuk dua atau Dua, lebih peserta. betul, betul. Mm-mm. Ya Pak, baik Pak. Baik. Terima kasih Pak Ikhwan sudah terjawab ya Pak. Iya. Selanjutnya pertanyaan dari SMPN 3 Moyohulu,
kepada Bapak atau Ibu yang mewakili, silakan. Punten Bapak, suaranya masih terputus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih kesempatan diberikan kepada saya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Ahmadin, asalnya SMP 3 Muyuhulu, Kecamatan Muyuhulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tadi saya lihat di laman komunikasi itu ada tampilan username, password. Username itu menggunakan NPSN sekolah, sedangkan kode registrasinya itu dari mana kita dapat Ibu? Itu aja yang saya tanyakan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terkait web komunikasi akunnya ya Bapak, mungkin akan dijawab oleh Bapak Rohimat kembali kepada Bapak. Baik, Dipersilakan. untuk akun web komunikasi, untuk misalnya kan tadi sudah disampaikan NPSN-nya. Untuk kode registrasinya itu kode registrasi yang ada di laman pendaftaran pada saat mendaftarkan peserta di webnya BPTI, Bapak. Itu biasanya di pojok kiri atas ya, kalau nggak salah itu ada kode registrasinya. Gitu. Terima kasih Pak sebelumnya. Baik, Bapak dan Ibu, kita coba jawab pertanyaan yang umum ditanyakan di YouTube Live ya. Pertama itu terkait, ada yang bertanya di YouTube mengenai, sebentar. Ya. Izin bertanya, jika pelaksanaan seleksi OSNK dipusatkan dalam satu tempat, apakah menggunakan token dari sekolah masing-masing atau menggunakan token sekolah tempat menumpang? Gitu Pak, mungkin dari Pak Nasrullah atau Pak Rohimat lagi atau Bapak Andika, disilakan Bapak. Iya, tadi pertanyaannya Pak itu terkait token yang digunakan untuk sekolah yang dipusatkan di satu tempat. Jadi token yang digunakan adalah token untuk sekolah menumpang atau masing-masing, gitu Pak. Oke, baik, izin menjawab ya. Jadi untuk terkait token yang digunakan itu token yang ditumpangi ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekolahnya menumpang ke sekolah yang lain, jadi tokennya itu ngikut sekolah yang ditumpangi atau sekolah induk lah bahasanya. Jadi nggak bisa karena menumpang itu kan tidak punya ID Proctor sendiri ya, Bapak Ibu ya. Jadi harus menggunakan ID atau menggunakan token yang sekolah induknya seperti itu. Baik. Terima kasih Bapak. Selanjutnya pertanyaan yang umum juga ditanyakan di YouTube, yaitu terkait password di kartu loginnya masih kosong. Itu kenapa ya Pak? Apa karena belum terbit atau bagaimana? Begitu Pak pertanyaannya. Baik, jadi kalau untuk password di kartu login itu nanti akan muncul mungkin menjelang simulasi ya, tanggal 20. Itu nanti bisa diakses terkait dengan login peserta ya itu ya. Oke. Satu lagi dari pertanyaan YouTube. Ya, terkait mata pelajaran, Pak. Untuk daring karena ada 3 mata pelajaran, apakah di akun OSN harus dibuat 3 ID Proctor? Ini pertanyaan dari SMPN 5 Sumedang. Baik, jadi kalau untuk ID Proctornya itu bisa digabung ya. Jadi yang membedakan nanti kan jadwal pelaksanaannya ya. Jadi kalau ID Proctornya bisa satu, tapi nanti jadwal pelaksanaannya yang berbeda. Nanti mungkin jadwalnya per mapelnya itu akan ada di surat edaran kali ya. Oke, baik. Baik, bisa disimpulkan untuk ID Proctor itu bisa sama, itu tergantung nanti dari jadwal ujian tes masing-masing bidang lomba.
Baik, kembali kita menjawab pertanyaan dari Zoom. Untuk 3 pertanyaan lagi, kita beri kesempatan kepada Bapak Victor Dispendik. Kepada Bapak Victor, disilakan. Bapak, suaranya masih belum terdengar, Pak. Bisa didengar? Sedikit lagi, Bapak, didekatkan. Ini bisa didengar? Oke, sudah, Bapak. Ada di provinsi tentang Bapak terputus ya, yang ada berapa? Ada tentang tadi dijelaskan tentang menggunakan servernya atau servernya menggunakan Windows Server 2019. Selain menggunakan itu apa bisa? Saya cuma tanya itu, terus yang kedua tadi sudah dijawab. Terus kemudian yang saya tanyakan lagi untuk pelaksanaannya kan 2 hari, 29 sampai 30 Mei. Apakah itu dilaksanakan oleh SNK di 1 hari dalam 3 mapel karena saya dari SMP, ataukah dilaksanakan 2 hari seperti itu, entah hari berikutnya atau ada untuk susulan atau bagaimana, seperti itu. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga saya mau tanya tentang kalau terjadi semacam error. Kalau di ANBK itu ada namanya unlock serial number dan unlock sinkronisasi. Apakah nanti akan menghubungi tim teknis provinsi atau tim teknis pusat? Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir adalah ini ada lembaga yang meminta komputer proktornya itu 3 seperti itu. Kemudian saya coba untuk memasukkan 3, tidak mau di server itu, di aplikasi web komunikasi maksimal hanya 2. Nah, ini solusinya bagaimana? Karena komposisinya saya buat satu server proktor 1:30 kali 2. Jadi servernya itu ada 2. Jadi per satu server itu ada 30. Nah, ini mau saya tambahkan satu server cuma 20 begitu. Jadi ada 3 karena khawatirnya kemampuan servernya kurang, takutnya ada apa-apa karena menggunakan semi online seperti itu. Saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Victor. Untuk pertanyaan pertama itu terkait operasional Windows-nya, mungkin akan dijawab oleh Bapak Andika. Silakan Bapak Andika. Baik Pak, ngeborong ya Pak pertanyaannya nih, alhamdulillah nih banyak. Yang pertama kalau untuk Windows Operation terkait OS-nya untuk di PC Proctor itu sebenarnya adalah kita menggunakannya Windows 10, Windows 8, 10, dan 11 Pak. Nah terkait Windows Server 2019 itu kita gunakan hanya untuk di settingan virtual machine-nya aja Pak. Jadi settingan di virtual machine-nya itu adalah karena kita kan mau menggunakan virtual hard drive, makanya dan dalam VHD itu kita menggunakan OS 2019. Jadi di settingan virtual machine-nya itu kita menggunakan OS 2019. Namun kalau di PC Proctor-nya OS minimalnya itu tetap di Windows 8, 10 maupun 11. Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu apa ya Pak? Mohon izin Pak. Pertanyaan kedua itu terkait pembagian jadwalnya sih Pak. Mungkin nanti akan dijawab oleh Mas Diki. Nanti akan Pertanyaan dijawab. ketiga Oke. saja Pak. Nah, untuk yang unlock nanti terkait unlock sinkron maupun unlock SN, Bapak bisa melakukan request ke provinsi ya Pak, dinas kabupaten dulu, kemudian melakukan ke dinas provinsi. Dinas provinsi yang akan membantu mengeksekusi, namun itu akan diberikan hanya ketika pada saat sinkronisasi saja ya Pak. Nah, pada saat pelaksanaan itu kita tidak akan memberikan request tersebut kembali. Mungkin itu aja Mbak.
Yang bisa saya jawab mungkin nanti dilanjut untuk pertanyaan berikutnya dari yang lain. Terima kasih. Oke. Pertanyaan berikutnya masih dari Pak Victor juga tadi terkait komputer Proktor yang ada 3 gitu Pak. Jadi ada Ya. masalah untuk tadi masuk ke webnya atau gimana tadi itu Baik, ada. baik. Silakan. Mungkin tadi juga ada yang sempat bertanya ya, kenapa bisa mungkin itu sudah bisa dicoba lagi Pak untuk yang tadi ada pembatasan 2 di komputer Proctor. Silahkan dicoba lagi, sekarang udah bisa lebih dari 2. Oke. Eh, untuk pertanyaan kedua dari Pak Victor, kita persilakan kepada Mas Diki dari BPTI. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Untuk jadwal ya Pak, untuk jadwal nanti akan ada uji coba dulu Pak. Insya Allah akan kami laksanakan untuk yang SD itu tanggal 20 Mei dan yang SMP tanggal 22 Mei sesuai edaran yang sudah kami keluarkan ya Pak. Itu di jadwal uji coba itu nanti IPA jam 8 sampai jam 9, lalu matematika jam 11 sampai jam 12 itu untuk yang SD ya Pak. Terus yang SMP di tanggal 22, yang IPA jam 8 sampai jam 9, IPS jam 10 sampai jam 11, dan matematika jam 13.00 dan sampai jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Itu untuk yang SMP di uji cobanya. Lalu di pelaksanaannya, Bapak Ibu, mohon izin untuk pelaksanaannya, insya Allah kami laksanakan pada tanggal 20 yang SD tanggal 27 sampai 28 Mei. Untuk rinciannya IPA itu di tanggal 27 Mei dari jam 8 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Lalu yang matematika di tanggal 28 Mei jam 8 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Itu untuk pelaksanaan OSNK yang SD. Sedangkan yang SMP, Bapak Ibu, itu di tanggal 29 sampai 30 Mei dengan rincian yang SMP IPA itu di tanggal 29 Mei pukul 8 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat, dan yang IPS tanggal 29 Mei jam 11.30 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat, dan yang matematika di tanggal 30 Mei jam 8 sampai jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Untuk selebihnya Bapak Ibu kami akan menerbitkan surat edaran lagi mengenai jadwal pelaksanaan dan panduan pelaksanaan OSNK. Baik Bapak Ibu, mohon ditunggu untuk surat edarannya. Baik, terima kasih Mas Diki. Gimana Bapak Victor? Sudah terjawab semua ya Pak pertanyaannya ya Pak? Kita Ya, lanjut. sudah. Terima kasih atas jawabannya. Saya terima kasih atas informasinya. Sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Victor. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari SMP IT Ma'rifatul, Bapak Meliadi. Silakan Bapak pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Meliadi. Saya perwakilan dari SMP IT Ma'rifatul Hikmah. Gini Bu, yang mau saya pertanyakan yang pertama, untuk OSN ini bisa nggak menggunakan Chromebook? Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada kendala atau teknis untuk kliennya, itu kan dia sudah mengerjakan separuh tesnya. Tiba-tiba dia keluar, dan ketika login kembali, apakah dia ke menu yang tes yang terakhir yang dia kerjakan atau dia balik ke awal lagi, Bu? Itu yang saja Bu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaannya akan dijawab oleh Bapak Nasrullah. Kepada Bapak Nasrullah, disilakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Meliadi ya, Pak Meliadi ya. Oke, baik, yang pertama terkait Chromebook, Bapak. Untuk Chromebook di online ini, di daring ini bisa digunakan, Pak. Bisa digunakan seperti yang saya sampaikan di awal ya, di paparan di awal. Untuk Chromebook yang digunakan ini memang Chromebook yang sudah bahasanya itu yang sudah terdaftar Pak di Pusdatin. Jadi bahasa itu mungkin terenroll ya, terenroll serialnya. Nah itu jadi sekali menjawab ya Pak ya. Ini juga pertanyaan sama di YouTube tadi ya. Jadi saya tekankan lagi. Jadi kalau untuk yang Chromebook, insya Allah bisa digunakan Pak dengan catatan Chromebooknya itu sudah terenroll ya bahasanya atau terdaftar di Pusdatin.
Nah, kalau seumpamanya masih Satu lagi atau baru. pembelian yang baru atau apapun itu, Bapak bisa coba koordinasi ke teman-teman dari provinsi ya atau dinas kabupaten kota untuk konsultasi terkait enroll ya, Bapak ya. Tapi kalau misalkan Bapak sudah melaksanakan ANBK tahun lalu, itu harusnya nggak masalah sih Pak, harusnya sudah bisa langsung jalan sih Pak. Jadi nggak perlu di-enroll lagi. Seperti itu. Dan untuk aplikasi yang di web OSN itu berbeda ya, teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk yang Chromebook sendiri ini memang khusus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu download dari web. Yang penting Bapak Ibu sudah terdaftar tadi, nanti akan langsung terinstall di situ ya, aplikasi untuk asam browsernya di Chromebook. Seperti itu Bapak. Kemudian yang kedua terkait permasalahan di klien ya Pak ya. Jadi gini Pak Meliadi, secara sistem itu kita akan menyimpan seluruh jawaban Bapak. Jadi ketika peserta itu mengalami kendala entah jaringan atau apapun, itu jawabannya akan tersimpan. Tapi dengan catatan gini Pak, saya ambil contoh gambaran seperti ini Pak ya. Misalkan ada dua subtes nih Pak ya. Misalkan ya ada dua subtes gitu. Peserta ini masih di subtes pertama nih Pak. Misalkan dia menjawab itu soal nomor 1, 2, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah kan ada yang bolong nih Pak di nomor 3 nih. Ya, kan dia udah sampai misalkan sampai nomor 5 lah. Nah, nomor 5 ini dia tiba-tiba hang nih. Tiba-tiba mungkin apapun lah. Kemudian ketika dia normal, login kembali, itu langsung menuju ke nomor 3 dulu Pak. Tidak ke nomor 6. Karena nomor 3 ini kan kosong ya, belum dijawab. Jadi nanti mungkin bayangan muridnya itu, loh kok baliknya ke nomor 3 Pak gitu. Atau mungkin kok balik ke nomor awal gitu. Nah ini perlu dicatat Pak. Jadi pesertanya itu perlu diingat-ingat kembali ya, nomor terakhir itu nomor berapa dia menjawab, dan ada nggak soal-soal sebelumnya itu yang belum terjawab. Seperti itu. Kalau soal-soal sebelumnya dan belum terjawab, ya akan balik lagi ke nomor yang di belakang. Seperti itu. Itu kalau masih di subtes yang sama Pak ya. Tapi kalau udah pindah subtes, ya udah nggak bisa balik ke subtes berikutnya Pak. Balik ke subtes sebelumnya gitu. Jadi akan berada di subtes yang sama saja. Seperti itu. Mungkin itu Pak Meliadi. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Meliadi? Sudah terjawab Pak? Oke Pak. Berarti kalau untuk yang Chromebook tadi kita tinggal update aja ya Pak ya, exam browsernya Pak ya. Iya, betul Pak. Kalau ada update Maksudnya dia akan update. iya, exam browser yang ada di Chromebook itu. Iya betul Pak. Terus yang kedua tadi Pak, maaf, maksudnya dia kalau udah di lewat subtes yang berbeda, dia akan kembali lagi ke subtes yang awal, gitu ya Pak ya? Enggak Pak, enggak balik lagi ke awal Pak. Jadi udah nggak bisa pindah ke subtes sebelumnya lagi, karena kalau udah pindah subtes. Tapi kalau masih di subtes yang sama, gitu Pak. Nah itu masih bisa Bapak peserta masih bisa bolak-balik di nomor yang sebelumnya gitu. Tapi kalau udah pindah subtes ya nggak bisa Pak, balik ke subtes sebelumnya. Seperti itu. Oh gitu ya Pak. Oke Pak. Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak Meliadi Terima sama-sama. kasih Pak Meliadi. Selanjutnya satu lagi dari Zoom, dari SMP Katolik Raja Wali. Dipersilakan Bapak Ibu yang mewakili. Terima kasih atas kesempatannya. Kedengaran suaranya? Ya Bapak, kedengaran. Begini, saya ingin bertanya, kalau saya menggunakan semi daring, apakah PhD Fresh yang barusan ini SMA, OSK sama PhD-nya atau memang saya harus meminta ulang lagi di dinas provinsi untuk PhD memang khusus. Kalau memang sama, maksudnya ya bisa dipakai PhD Fresh-nya atau enggak, itu saja. Terima kasih. Baik, terkait ANBK semi daring mungkin akan dijawab oleh Bapak Rahmat Andika. Silakan Bapak. Baik Pak, terima kasih. Untuk yang PhD yang digunakan untuk SMP dan SD itu berbeda ya Pak. Jadi silakan bisa meminta kembali ke provinsi untuk PhD yang digunakan terkait OSNK jenjang SD dan SMP. Sesuai dengan versi fresh-nya yang tadi saya sudah infokan di paparan itu 2.0
poin 29.24.5.0. Ya, gimana Bapak? Terjawab? Ya, terima kasih banyak. Terima kasih sudah terjawab. Oke, Sama-sama, terima Pak. kasih. Kita lanjut lagi Bapak untuk pertanyaan dari YouTube ya Bapak. Kita pilih 3 pertanyaan lagi yang umum ditanyakan. Pertama ada pertanyaan dari SDN 3 Klego. Bertanya mengenai kelengkapan data peserta masih merah dengan keterangan ID Proktor dan ruang belum diisi. Padahal di komputer Proktor sudah diinput dan muncul ID Proktor dan ruang. Ya, Baik, saya langsung jawab aja ya, Ibu. ya silakan Pak. Eh, Kalau misalnya seperti itu, berarti yang belum selesai itu ada di menu penempatan peserta. Mungkin nanti silahkan di penempatan peserta itu di bagian kolom eh, komputer Proktor itu silahkan diisikan ya, sesuai dengan data yang sudah diisi di menu komputer Proktor. Oke, baik Bapak. Selanjutnya ada pertanyaan juga terkait pelaksanaan ASPD dan OSN ini berbarengan sama menggunakan komputer Proktor dan klien. Apakah nanti komputernya mengganggu antara satu sama lain, gitu Pak? Pelaksanaan ASPD dan OSN. Ya, mungkin izin menjawab untuk Ya, silakan Pak ini mungkin Januar. melihat modanya ya. Kalau sama-sama semi online dan berjalan bersamaan, modanya mungkin bisa mengganggu ya. Hanya ini mungkin SPD mungkin dari Jogja ya. Untuk detailnya karena sistemnya kami kurang tahu yang SPD seperti apa. Mungkin sekolah bisa coba berkonsultasi dengan tim teknis ANPK di kota kabupaten atau provinsi ya, karena mungkin mereka yang lebih familiar dengan sistem ANPK dan sistem ASPD yang digunakan di Provinsi Yogyakarta. Mungkin itu jawaban dari kami, eh, Ya, Bu baik. Fitria dan tadi yang dari untuk penanya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Januar. Satu lagi Bapak, pertanyaan dari YouTube juga. Dari Ibu Dinida Kamila. Bertanya, dari UPTD SDN 2 Sabuhur, apakah bisa menggunakan laptop untuk mode semi daring, sedangkan di sekolah komputernya rusak? Dan apakah bisa diubah modanya? Mungkin akan dijawab oleh Bapak Nasrullah ya, tadi terkait yang semi daring. Ya, Izin menjawab. Untuk komputer Proktor tidak bisa menggunakan laptop. Kalau untuk yang klien atau peserta itu boleh menggunakan laptop. Jadi untuk yang PC Proktor wajib menggunakan PC Proktor yang berbentuk I/O, desktop dan sebagainya. Tidak boleh menggunakan laptop. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, baik. Itu tadi pertanyaan dari YouTube. Kita kembali lagi ya Bapak Ibu menjawab 2 pertanyaan lagi. Tadi maaf, Oh, sedikit. tadi masih belum terjawab yang mengenai mengganti moda ya. Oh iya, silakan Kalau untuk Bapak mengganti Januar. moda masih bisa. Hanya sekarang mungkin melalui dinas ya. Kalau sekarang harus kalau mau mengganti moda dari semi online ke online atau sebaliknya bisa dilakukan dengan melaporkan ke tim teknis eh, kota kabupatennya untuk merubah moda. Demikian. Oke, baik Pak Terima Januar. kasih. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Zoom kembali, yaitu kesempatan kepada Ibu Atika Zukro, tim teknis OSN. Disilakan Ibu.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikannya. Izinkan saya bertanya. Saya dari SMP IT Nurul Ilmi, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pada saat pelaksanaan OSNK, apakah ada teknis pengawasan yang dilakukan terpusat dalam satu lokasi atau pengawasan daring melalui Zoom yang langsung terkoneksi ke pusat? Jika pelaksanaan dilakukan di sekolah masing-masing. Karena sesuai edaran yang sebelumnya itu ada di poin nomor 4 kan ada link Zoom yang sebelumnya waktu pelaksanaan menggunakan HP, tetapi ada beberapa sekolah yang tidak dapat informasi tentang linknya, Ibu. Jika apakah ada dari provinsi langsung linknya, Ibu, untuk pengawasan atau bagaimana? Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Bu Atika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan dari Bu Atika akan dijawab oleh Mas Diki dari BPTI. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Bu Atika. Kalau untuk masalah pengawasan Bu, kita tidak ada ini Bu ya, link Zoom yang dari pusat langsung Bu, karena memang pesertanya sangat banyak sekali ya Bu. Lalu untuk pengawasan sendiri itu kami atur di pedoman Bu. Jadi untuk pengawasan bisa menggunakan sistem silang antar sekolah itu jika dilaksanakan di sekolah Ibu. Begitu. Jika dilaksanakan sekolah, berarti antara sekolah A dan sekolah B dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat ya Bu. Seperti itu untuk sistem pengawasannya. Lalu jika dikumpulkan jadi satu Bu, contohnya di kecamatan atau di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di dalam satu ruangan, satu gedung gitu, semisal seperti itu boleh dilaksanakan pengawasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Bu. Jadi Dinas Pendidikan nanti menunjuk untuk pengawasnya dan kami akan kirimkan surat edaran lagi ya Bu, pedoman mengenai pengawasan seperti itu. Mohon ditunggu ya Bu untuk surat edarannya. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Ibu. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada SMPN Satap Batulai. Kepada Bapak Ibu yang mewakili, disilakan. Silakan Bapak dari Batulai. Ya, selamat. Ya, baik. Ya Pak, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, apakah pelaksanaan OSNK ini wajib diikuti oleh seluruh SMP atau tidak? Yang kedua, format pelaksanaannya ini apakah pakai penggabungan sekolah atau masing-masing? Lalu yang ketiga, apakah ada batasan jumlah peserta? Misalkan jumlahnya bisa 10 atau 3 begitu per mata pelajaran. Terima kasih. Oke. Bapak maaf tadi pertanyaan nomor satunya apa Pak? Tadi terputus-putus Bapak. Apakah OSNK ini wajib diikuti oleh seluruh SMP atau tidak? Ya, ya. Oh, oke, baik. Dijawab oleh Bapak sih. Oke, ini pertanyaan dari Bapak akan dijawab oleh Mas Diki, silakan. Baik, terima kasih Pak Yefri Sulma. Kalau untuk masalah nggak wajib sebenarnya jadi
peserta OSN ini sudah terdaftar Bapak di laman daftar BPTI yang sudah sinkron Bapak. Jadi memang ini sudah. Halo Bapak. Ya, jadi baru Iya, terdaftar di siap. daftar BPTI memang tidak wajib, tapi jika sekolah ingin bisa melakukan pendaftaran lagi, begitu Pak? Gimana Bapak Jeffrey, terjawab Bapak? Bisa diulang karena suara putus-putus. Oke, saya simpulkan ya Bapak, untuk pertanyaan pertama Iya. Bapak terkait OSNK wajib atau tidak, itu untuk pelaksanaan yang SD, untuk peserta yang mendaftar, yang sudah sukses di pelaksanaan pertama, memang tidak wajib, namun tetap mengisi kesiapan untuk ikut atau tidak ikut kembali. Kemudian untuk peserta SMP, untuk yang sudah mendaftar di web, itu diwajibkan ikut semua. Lalu pertanyaan Bapak yang nomor 2, pelaksanaannya boleh digabung atau masing-masing, itu boleh Bapak untuk digabung di satu tempat, nanti bisa dikoordinasikan dengan sekolah atau dinas terkait. Lalu untuk pertanyaan ketiga, batasan jumlah peserta. Nah, terkait batasan ini sesuai dengan pedoman yang sudah diinfokan Bapak, jadi peserta yang didaftarkan di web sebelumnya itu akan muncul di sistem ANBK ini. Begitu Bapak? Ya, jelas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Pertanyaan dari Pak Yefri sebagai penutup sesi kita pada pagi hari ini. Nanti siang kita akan lanjut lagi pada sesi kedua terkait demo aplikasi dan error handling daring atau semi daring. Jadi Bapak dan Ibu nanti diharapkan untuk ikut kembali pada sesi kedua yang akan kita mulai pada jam 1 WIB sampai dengan 14.30 WIB. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini, dan terima kasih juga kita ucapkan kepada Bapak tim narasumber dari Pusat Asesmen Pendidikan. Untuk Bapak dan Ibu yang mungkin ketinggalan informasi atau tadi jaringannya bermasalah, acara ini kita bisa ulang kembali bisa diputar kembali di YouTube Pusat Prestasi Nasional dan bisa dipelajari atau dipahami lebih baik lagi. Demikian acara kita pada pagi hari ini. Saya Fitria sebagai pemandu acara. Jika ada salah dan janggal untuk diucapkan dan dilontarkan, saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.